Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini petunjuk teknis pengisian rekam medis unit gawat darurat terbaru. Mohon diperhatiin, kalau memang nanti ada yang kurang jelas nanti boleh didiskusikan. Di lembar pertama ini judulnya kan untuk gawat darurat ya. Di sini harusnya memang sudah tertera nomor rekam medis, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor telepon, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk dulu nih yang ditulis ya, sama alergi obat. Ini data minimal yang wajib harus teman-teman ketahui dan teman-teman isikan. Nah, di lembar kedua ini adalah lembar triase namanya. Jadi lembar triase ini ada identitas, terus kemudian di sini ada checklist-checklistan. Ini juga baiknya diisi. Terus kalau dia memang trauma, coba disebutkan mekanisme traumanya. Kemudian di sini ada keluhan utama. Keluhan utama ini nih cukup satu kalimat saja, misalnya demam, kecelakaan gitu ya, atau penurunan kesadaran. Nah, cukup itu ya. Kemudian diisikan tanda vitalnya lengkap di sini. Kemudian sini ada tabel WPSS. WPSS ini minta tolong jangan disepelekan karena memang menjadi sebuah syarat wajib kegiatan triase di IGD. Ini bagus nih warna-warna nih. Biasanya kalau di tempat lain tuh fotokopian. Nah, lembar berikutnya ini adalah lembar pengkajian oleh perawat ya. Ini adalah ringkasan emergensi di unit gawat darurat. Ditulis lagi mulai dari kolom yang paling atas, kemudian ini ada khusus anak di bawah 12 tahun. Kemudian ini ada tanggal dan jam. Nah, ini juga wajib diisikan ya. Ini tanggalnya kapan, jamnya jam berapa, itu wajib diisikan. Kemudian apakah dia dikirim oleh tenaga kesehatan kita atau dia datang sendiri dan diantar oleh siapa gitu ya. Nah, kalau dia memang ada kasusnya, dia jenis kasus kecelakaan, gawat darurat atau bedah atau non bedah, ini di bulletin aja. Kemudian kolom-kolomnya nanti diisi, baru nanti di sini diisikan siapa dokter jaga yang berjaga, kemudian perawat yang berjaga itu siapa ya. Nah, kolom-kolom ini diisi aja jika perlu. Anamnese ini adalah pengkajian lengkap dari perawat, ini wajib diisi ya. Kalau tadi yang di depan itu adalah triase, kalau ini adalah pengkajian awal oleh perawat. Di sini lanjut ke tanda vital. Jadi di sini anamnesisnya harus lengkap nih. Ya, pasien datang, klien datang dengan bla 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 segala macam ya. Kemudian di sini keadaan umumnya seperti apa, kesadaran seperti apa, GCS-nya juga harus sudah tahu. Dan supaya kalau ini sudah terstruktur, untuk lapor ke dokternya tuh lebih enak. Jadi kita juga lebih cepat dan teman-teman juga akan lebih mudah untuk sistematika pelaporan. Nah, lanjut halaman berikutnya, ini adalah masih pengkajian keperawatan primer. Ini checklist aja, ini udah gampang, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi-kondisi pasiennya ya. Mulai dari airway, breathing, sirkulasi, disability-nya gimana, seperti apa ya, di sini harus ditulis lengkap. Nah, terakhir itu adalah exposure. Nah, ini bagusnya warna-warna nih. Jadi harus lebih mudah ya. Skor nyerinya tuh harus sudah tahu teman-teman sekalian seberapa ya. Apakah dia nyeri ringan, nyeri sedang ataupun nyeri berat. Kemudian ini adalah lembar pengkajian yang diisi oleh dokter ya. Pemeriksaannya diisi oleh dokter. Anamnese, pemeriksaan fisik dan penunjang jika ada lab, jika ada EKG atau ronsen dari rumah sakit ya, dan diagnosis. Terus kemudian ini adalah kolom untuk terapi dokternya dan harus disertai tanda tangan. Nah, ini memang sengaja dibuat blong supaya dokternya bisa lebih mudah dalam mengeksplorasi, jadi bisa mengarang lebih bebas lah ya, terserah mau nulis apa, terserah bebas. Ini marker. Ini kalau ada luka terbuka atau luka terbuka, atau dia luka tusuk ya, atau dia luka bakar, kemudian lokasi-lokasi abses, lokasi benjolan, lokasi ulkus ya, dan lain sebagainya, ini boleh di sini. Jadi setiap ada kondisi tertentu yang membutuhkan penandaan di tubuh pasien, itu boleh diisikan di sini ya. Perawatnya boleh, dokternya boleh, dua-duanya pun boleh, malah lebih bagus.
Berikutnya itu adalah pemberian obat. Nah, di sini ada lembar pemberian obat ya. Di sini ada nama obat, dosis, jamnya kapan, dia apakah injeksi atau oral, dan paraf siapa yang memberikan. Ini juga harus tertulis lengkap ya, nggak boleh satupun. Observasi lanjutan, kalau dia penurunan kesadaran kita butuh observasi ya. Ingat, penurunan kesadaran nggak mesti kita buru-buru cepat harus langsung dirujuk, harus tetap ada observasinya dulu untuk tata laksana kegawat daruratan di IGD ya. Di sini sesuai instruksi dokter nanti apakah pemotongannya per 10 menit, per 15 menit, per 30 menit atau per 60 menit. Nanti dituliskan GCS-nya, tensi, nadi, respirasi, suhu, SP2 ya, dan keterangan-keterangan, misalnya kita berikan obat adrenalin atau kita RGP atau dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena untuk pemantauan itu menjadi sebuah dasar sebuah perjalanan penyakit pasien itu. Jadi kalau ada apa-apa kita enak tuh memantau, oh tanggal sekian jam sekian kondisinya seperti ini, jam sekian tuh kondisinya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian ini alat yang terpasang di pasien, infus, apakah dia ada CVC, kayaknya nggak ada ya kalau CVC ya. Kateter, NGT, ETT juga. Kateter NGT mungkin masih bisa lah ya, kalau ETT CVC mungkin jarang. Hasil akhir dari IGD, nah dia keluar dari IGD kapan nih? Kalau kita kan biasanya habis diinfus torong aja dia langsung ke rawat inap ya, tapi di sini harus dituangkan dulu keluar dari IGD-nya tanggal berapa, jam berapa, terus tindak lanjutnya ke pelayanan mana nih, pelayanan rawat inap misalnya dirawat di ruangan apa, kelas kan kita nggak ada kelas ya. Discharge plannya mau berapa hari, tidak 3 hari apa 2 hari gitu ya, atau rujuk kemana nih, misalnya ke rumah sakit Mutiara Bunda, apa ke GRI atau ke Pernamedika atau RSUD Menggala ya, ditulis di sini. Alasan rujuknya apa, tinggal di checklist aja. Atau dia pulangnya apakah sesuai indikasi medis atau permintaan pasien. Kemudian kontrolnya kapan, ke Poli Dr. Denti misalnya ya, kapan, tanggal berapa ya. Atau dia APS nih, menolak dirawat inap, juga di checklist di sini dituliskan alasan, apakah dia nggak punya BPJS atau seperti apa dituliskan, atau dia meninggal ataupun di OA, semuanya ditulis lengkap di sini ya. Nah ini untuk perpindahan pasien itu ditulis tanggal berapa, jam berapa dia keluar dari IGD. Sini ada tanda tangan dokter, ada tanda tangan perawat, ada tanda tangan perawat ruangan. Cuman karena kita jadi satu ya udahlah sama aja. Udah, mungkin sekian teman-teman sekalian, mohon diperhatikan kalau nanti ada yang harus diskusikan. Maaf saya membuat video ini karena kayaknya tadi hasil diskusi sama teman-teman mau ngumpulin untuk kita belajar bikin ini kayaknya sulit daripada rekam medisnya udah bagus. Sayang kalau tidak kita maksimalkan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.